Shalom Ibu Bapak, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Betty Octavia Andriani, dalam Hikmat Pagi Spesial Keluarga, Sabtu 1 Juli 2023. Bersama dengan keluarga, Saya Philip Kevin, sama istri saya Natania Widya dan anak Elliot Joy Christopher. Mari, sebelum kita mendengarkan hikmah pagi pada pagi hari ini, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, puji syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami bisa mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan firman pada pagi yang cerah ini. Tuhan, kiranya Engkau bukakan telinga, bukakan hati kami, agar firman yang dapat disampaikan oleh Ibu Betty dapat kami dengarkan dengan baik, dan terutama kami bisa melaksanakannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita sebelum mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan satu lagu Alkitab. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Hikmat pagi pada hari ini bertema karisma dan teladan. Pembacaan Alkitab diambil dari 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang pemuda memasuki ketentaraan. Ia menghadapi sebuah ujian nyata. Pada malam pertama, ia pergi tidur di asrama tentara. Di rumah, ia memiliki kebiasaan untuk meletakkan Alkitabnya di atas tempat tidur, kemudian berlutut untuk membaca Alkitab dan berdoa sebelum tidur. Karena dikelilingi oleh banyak pria kasar dalam satu ruangan besar, dan banyak di antara mereka mengutuk dan berkelakar dengan suara keras, maka ia berpikir bahwa mungkin lebih baik jika ia langsung pergi tidur dan membaca Alkitab pada saat tidak ada satu orang pun yang memperhatikan. Tetapi ia berkata kepada dirinya sendiri, "Saya adalah seorang Kristen dan saya perlu memberikan kesaksian kepada mereka semua. Saya tidak perlu berpura-pura, saya akan melakukan apa yang biasanya saya lakukan di rumah." Jadi anak muda yang berani tersebut mengganti bajunya dengan baju tidur, kemudian ia membuka Alkitabnya di atas tempat tidur. Ia berlutut dan mulai membaca. Dalam waktu 2 menit, asrama tersebut menjadi sesunyi gereja. Ia merasa seperti seekor ikan emas di dalam mangkuk kaca. Setelah beberapa saat, percakapan dimulai kembali dan tidak ada satu kata pun yang diucapkan mengenai kejadian tersebut. Tetapi malam berikutnya, ketika ia kembali membuka Alkitabnya dan berlutut untuk membacanya, 8 orang pemuda lain mengambil Alkitab mereka dan melakukan hal yang sama. Dalam waktu 1 bulan, semua tentara bersedia untuk membela pemuda itu. Mereka membawa semua permasalahan dan pertanyaan mereka kepada pemuda tersebut untuk dibantu penyelesaiannya. Ia mempengaruhi banyak orang bagi Kristus di asrama tentara tersebut. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, menurut saya kisah tersebut menegaskan bahwa karisma rohani seseorang berbanding lurus dengan teladan hidupnya. Memimpin dengan keteladanan adalah cara terefektif dari pengaruh seorang pemimpin. Satu-satunya cara bagi para pemimpin untuk memberi contoh adalah hidup sesuai firman Tuhan, sehingga juga akan ditiru oleh pengikutnya. Rasul Paulus telah melakukannya. Ia mengikuti nilai-nilai keteladanan Kristus dan menjadikannya tolak ukur dalam kehidupan keseharian dan pelayanannya, sehingga ia berani berkata, "Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus." Sebagai pengikut Kristus, apakah kita juga telah melakukan hal yang sama? Teladan hidup berbicara lebih keras daripada kata-kata. Teladanilah mereka yang meneladani Kristus.
Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan kami boleh merenungkan hikmat pagi pada pagi hari ini. Ajari kami ya Tuhan untuk boleh meneladani sikap hidup Kristus agar orang lain boleh melihat Kristus dalam keseharian kami. Amin. Demikianlah hikmat pagi pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Alkitab, buku